adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 13 Juli 2024, hari biasa pekan ke-14. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memilih orang-orang pilihan-Mu untuk turut serta dalam karya penyelamatan-Mu. Semoga kami umat-Mu ini boleh ambil bagian dalam karya-Mu yang agung untuk mewujudkan kerajaan-Mu di bumi ini, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pilsawan, selamat pagi. Mungkin pernah dengar cerita tentang Malin Kundang. Cerita legenda dari Padang. Apa isi ceritanya? Isi ceritanya adalah seorang ibu mempunyai seorang anak tunggal. Dicintai, dikasihi, dibesarkan, dan kemudian merantau. Karena kerja kerasnya, maka dia berhasil jadi bos. Lalu dia kembali ke tempat asalnya dan sudah mulai berlagak. Melihat ibunya dengan pakaian yang lusuh, dia tidak mau menanggapi ibunya, seolah-olah dia tidak kenal. Ibunya hanya menangis. Dan jadilah batu yang disebut Malin Kundang. Nah, saudaraku terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita kalau Malin Kundang kan ibu yang melahirkan. Injil pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita, Tuhan memelihara kita, maka kita harus punya rasa hormat, kasih, respek, takut akan Dia.
Namun ternyata di dalam kenyataan sehari-hari kita lupa diri. Kita lebih takut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang berkuasa, yang punya uang. Walaupun yang punya uang dan berkuasa tadi berbelok-belok, kita ikut kelokan-kelokan, padahalnya sebagai murid Yesus mengingatkan kita akan apa? Gak usah takut kepada semua ciptaan. Kenapa? Kita ini seiring sejalan. Tetapi yang paling utama yang harus dilakukan adalah jalan kebenaran dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita melalui tata aturan. Untuk kehidupan kita bersama, menghindari dosa. Baik melalui pikiran kita, perkataan maupun perbuatan kita. Janganlah kita sombong bila kita berhasil, terutama janganlah kita adigung ketika kita mempunyai harta dan kuasa, lalu melupakan orang tua kita. Itu namanya walat. Tidak tahu terima kasih. Karena itu sebagai umat, dan khususnya para murid diingatkan, rambut kita pun terhitung semuanya. Apa yang kita sembunyikan akan terlihat seperti tupai pandai melompat sekali saat jatuh juga. Maka waktu akan berbicara, maka jangan takut kepada orang-orang yang saat ini berkuasa dan bahkan lupa akan kekuasaannya. Semena-mena dengan segala macam trik-triknya dan mencari keuntungan pribadi dan kesenangan-kesenangan pribadinya, silakan. Yang penting kita ikut arus yang diminta oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita sering tergiur dengan orang-orang yang punya uang banyak, tabungannya oke, yang bisa mendapat kedudukan yang luar biasa, dengan mentalitas menjilat, gak usah repot. Ya, kalau mau menjilat, menjilatlah Tuhan bukan manusia, yang sama-sama akan membusuk pada waktunya. Tetapi bila kita dekat dan takut akan Allah, kita akan dimuliakan. Itulah tugas para murid dan peringatan yang Yesus berikan kepada para murid dan kita. Diingatkan dalam perikopa ini, seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Seorang ciptaan tidak akan melebihi penciptanya. Tetapi kadang-kadang kita merasa diri sebagai seorang pencipta yang bisa menciptakan dengan inspirasi. Apalagi sekarang dengan banyaknya AI. Ya, dengan computerized dan sebagainya. Seolah-olah kita ini Tuhan yang bisa menciptakan. Padahalnya apa? Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk memuliakan Dia. Sadar akan tugas-tugas mulia ini. Mari kita senantiasa datang merunduk kepada Tuhan dan bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan karunia itu disesuaikan dengan keadaan kita. Ada yang pandai dalam keuangan, ada yang pandai dalam teknologi, ada yang pandai dalam liturgi, ada yang pandai dalam masak-memasak, dan sebagainya. Semuanya itu saling dukung-mendukung, bahu-membahu untuk memuliakan Tuhan dan tetap takut akan Dia. Semoga dengan rasa takut akan Tuhan, kita akan tumbuh menjadi orang yang bijaksana, tahu berjalan dalam kebenaran, tahu lawan kebenaran adalah ketidakberesan. Selamat berjuang, selamat berdoa, Tuhan senantiasa memberkati kita seperti apa yang dialami oleh para rasul. Susah bagaimanapun itu juga Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar. Selamat pagi.